Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin Sekarastari dengan NIM 220302140009 dari kelas M 2022A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nilai, norma, dan moral. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang menyenangkan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Yang kedua yaitu nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia. Misalnya yaitu kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Noto Nagoro membagi nilai menjadi tiga, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, yaitu nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani ini dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu rasio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua yaitu nilai keindahan atau estetis, yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estetis dan rasa manusia. Yang ketiga yaitu nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. Yang keempat yaitu nilai religius, yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak, yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Nilai dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai dasar atau ontologis, merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut, yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Yang ketiga yaitu nilai praktis, yaitu merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Hubungan nilai, norma, dan moral. Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik lagi. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Yang ketiga yaitu korelasi. Korelasinya yaitu nilai merupakan bagian dari norma. Norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Etika yaitu suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang, serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Etika ini dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua yaitu etika khusus, membahas prinsip-prinsip itu di dalam
hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus ini meliputi beberapa hal, yaitu etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Etika politik. Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik ini merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi, hal itulah dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in artinya tidak dan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah manusia tunduk pada aturan, norma sosial, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dan potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan agar dapat terciptanya etika politik bangsa yang lebih baik. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa. Maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, maka kita perlu membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa Indonesia. Keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang mengangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari masyarakat, atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan etika politik dan sila keadilan sosial, diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur, adil, dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya yaitu, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik maupun norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut
dengan norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan satu, yaitu asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu disahkan dengan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis, dan yang ketiga yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya, legitimasi moral. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.